Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panina Fianti Kulturensi, absen 23, NBI 14122000156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis produktivitas saya dengan judul pengukuran produktivitas menggunakan pendekatan prospek. Rasio produktivitas aspek penjualan. Berikut adalah tabel data keuangan perusahaan PT ABC, data penjualan yang meliputi laba kotor dan biaya penjualan, di mana di sini terdapat 14 bulan dengan data laba kotor dan biaya penjualan. Hasil perhitungan nilai rasio produktivitas penjualan. Nilai rasio produktivitas aspek penjualan tersebut diperoleh dari rumus berikut. Rasio produktivitas penjualan sama dengan laba kotor dibagi biaya penjualan. Grafik rasio produktivitas penjualan. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rasio produktivitas penjualan. Maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Dengan bulan Januari dengan rasio 6,00, Februari 5,28, Maret 2,02, April 2,94, Mei 7,50, Juni 6,43, Juli 7,68, Agustus 6,00, September 5,93, Oktober 3,65, November 7,48, Desember 5,77, Januari 2,95, Februari 7,56. Analisis grafik rasio produktivitas penjualan. Berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas penjualan di samping, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 7,68 yang terletak di bulan Juli. Yang kedua, rasio produktivitas penjualan terendah adalah 2,02 terletak di bulan Maret. Yang ketiga, rasio produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 5,28 yang terletak di bulan Februari. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas penjualan. Nilai indeks produktivitas aspek penjualan tersebut diperoleh dari rumus berikut. Indeks produktivitas penjualan periode dasar sama dengan rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Contohnya, rasio produktivitas Januari dibagi rasio produktivitas Januari dikali 100%. Maka didapatkan 6,00 dibagi 6,00 dikali 100% sama dengan 100. Lalu dengan contoh bulan Februari, yaitu 5,28 dibagi 6,00 dikali 100 sama dengan 88, dan seterusnya. Grafik indeks produktivitas penjualan. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai indeks produktivitas penjualan. Maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Dengan data bulan Januari adalah 100, Februari 88, Maret 34, April 49, Mei 125, Juni 107, Juli 128, Agustus 100, September 99, Oktober 61, November 125, Desember 96, Januari 49, Februari 126. Analisis grafik indeks produktivitas penjualan. Berdasarkan gambar grafik indeks produktivitas penjualan, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 128 yang terletak pada bulan Juli. Yang kedua, indeks produktivitas IP penjualan terendah adalah 34 dan terletak di bulan Maret. Yang ketiga, indeks produktivitas IP penjualan tengah-tengah adalah 88 yang terletak pada bulan Februari. Rasio produktivitas keseluruhan aspek. Berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan nilai rasio produktivitas semua aspek. Kemudian, rata-ratanya didapatkan dari pembagian total satu aspek dibagi jumlah bulan. Contohnya, total aspek produktivitas penjualan dibagi jumlah bulan. Maka didapatkan 77,19 dibagi 14 sama dengan 5,51.
Grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Dengan aspek produksi memiliki rata-rata 1,36, aspek organisasi 1,59, aspek penjualan 5,51, aspek produk 0,42, tenaga kerja 43,72, modal 1. Analisis grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Berdasarkan gambar rasio produktivitas keseluruhan aspek, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 43,72 yang terletak pada aspek tenaga kerja. Yang kedua, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,42 yang terletak pada aspek produk. Yang ketiga, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 5,51 yang terletak pada aspek penjualan. Indeks produktivitas keseluruhan aspek. Berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan nilai indeks semua aspek. Kemudian rata-ratanya didapatkan dari pembagian total satu aspek dibagi jumlah bulan. Dengan contoh, total aspek produktivitas penjualan dibagi jumlah bulan, maka didapatkan 1.287,00 dibagi 14 sama dengan 91,93. Grafik rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Data untuk membuat grafik berasal dari hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Maka diperoleh grafik seperti gambar di bawah ini. Dengan aspek produksi rata-ratanya sebesar 108,86, aspek organisasi 73,29, aspek penjualan 91,93, aspek produk 120,07, aspek tenaga kerja 97,00, dan aspek modal 85,07. Analisis grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Berdasarkan gambar grafik indeks produktivitas keseluruhan aspek, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 120,07 yang terletak pada aspek produk. Yang kedua, rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 73,29 yang terletak pada aspek organisasi. Yang ketiga, rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah adalah 97,00 yang terletak pada tenaga kerja. Peningkatan perbaikan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang memiliki nilai terendah adalah 0,42 pada aspek produk. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produk adalah sebagai berikut. Dengan bagian produktivitas produk, lalu kriteria produksinya gross margin atau direct product cost, lalu tindakan perbaikannya, yang pertama perencanaan produk, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga tanggapan pemakai, yang keempat keuntungan produk, yang kelima analisis nilai. Maka tindakan perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan produk yang baik? Jawabannya mengidentifikasi kebutuhan pasar, menentukan spesifikasi produk, dan menganalisis kelayakan produk serta menetapkan jadwal produksi. Yang kedua, bagaimana pengembangan produk yang baik? Jawabannya mengkolaborasi antar fungsi atau cross-functional team. Yang kedua, menerapkan metode Lean Product Development. Lalu yang ketiga, menggunakan data dan umpan balik. Yang ketiga, bagaimanakah tanggapan pemakai yang baik? Jawabannya, proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti umpan balik pengguna dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, bagaimanakah keuntungan produk yang baik? Jawabannya, hasil dari efisiensi internal dan nilai tambah eksternal yang optimal. Artinya, produk tersebut menghasilkan laba yang sehat dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin sambil tetap memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, bagaimanakah analisis nilai yang baik? Jawabannya fokus pada fungsi utama, evaluasi biaya versus fungsi, melibatkan tim multifungsi, dan benchmarking alternatif. Peningkatan perbaikan rata-rata indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek yang memiliki nilai terendah adalah 73,29 pada aspek organisasi. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek organisasi adalah sebagai berikut.
dengan bagian produktivitas organisasi, lalu kriteria produksi added value atau cost of administration. Lalu untuk tindakan perbaikannya, yang pertama strategi perusahaan, yang kedua pengembangan organisasi perusahaan, yang ketiga peningkatan manajemen perusahaan, yang keempat rasionalisasi administrasi, yang kelima analisis personalia. Maka tindakan perbaikannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah strategi perusahaan yang baik? Jawabannya strategi yang mengarahkan seluruh sumber daya, proses, dan keputusan manajerial untuk mencapai output maksimal dengan input minimal, sambil tetap menjaga kualitas daya saing dan keberlanjutan. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan organisasi perusahaan yang baik? Jawabannya berbasis evaluasi kinerja dan data produktivitas, perubahan struktural yang mendukung alur kerja, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Maka tindakan perbaikannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah strategi perusahaan yang baik? Jawabannya, strategi yang mengarahkan seluruh sumber daya, proses, dan keputusan manajerial untuk mencapai output semaksimal dan input minimal, sambil tetap menjaga kualitas, daya saing, dan keberlanjutan. Yang kedua, bagaimanakah pengembangan organisasi perusahaan yang baik? Jawabannya berbasis evaluasi kinerja dan data produktivitas, perubahan struktural yang mendukung alur kerja, dan peningkatan kapasitas kompetensi SDM. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan manajemen perusahaan yang baik? Jawabannya, perencanaan strategis yang fokus pada produktivitas, pengorganisasian yang efisien, sistem pengendalian kinerja yang akurat. Yang keempat, bagaimanakah rasionalisasi administrasi yang baik? Jawabannya, melakukan proses penyederhanaan, standarisasi, dan otomatisasi kegiatan administratif agar menjadi lebih efisien, cepat, dan hemat sumber daya, sehingga mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan tanpa mengorbankan akurasi dan kontrol. Yang kelima, bagaimanakah analisis personalia yang baik? Jawabannya melakukan proses sistematis untuk menilai dan mengelola tenaga kerja secara optimal, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.